Baik, ini adalah pondasi dasar yang tidak bisa dicegah satu sama yang tidak bisa dipisahkan maksud saya antara melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Saya bacakan apa yang dikatakan penulis di halaman 45. Kata beliau, sifat terpenting yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membedakan umat ini, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat-umat sebelumnya, dan dia Allah, kata ganti D-nya besar itu maksudnya Allah, dan dia bersaksi untuk mereka sebagai umat terbaik karena mereka merealisasikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita ini menjadi umat terbaik Bapak Ibu sekalian dibandingkan umat-umat Nabi sebelum kita karena ada sifat khas kita ini, yaitu kita menyeru pada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Kita suruh orang berbuat kebaikan, kita tekankan diri kita agar sibuk dengan ibadah dan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Kemudian kita juga mengajak orang sekitar kita dan kita melarang dari pelanggaran-pelanggaran. Maka itu yang merupakan ciri khas kita dibandingkan umat-umat sebelum kita. Sungguh Allah Ta'ala kata beliau telah mengutus Rasulnya Muhammad SAW untuk semua manusia dengan firman-Nya ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dalam surah Al-A'raf ayat 157 diceritakan tentang ciri khasnya ya diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah yang menyeru, Nabi Muhammad SAW menyeru mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik-baik bagi mereka dan juga mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dari ayat ini, kalau Bapak Ibu bisa lihat surah Al-A'raf ayat 157 di halaman 46, kita bisa bagi dua ayat ini. Potongan pertama ayat adalah ciri khasnya Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan ciri khasnya umat ini. Mereka selalu menyeru orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf, semua yang Allah perintahkan, wajib ataupun sunnah misalnya. Kemudian juga mencegah dari yang mungkar, pelanggaran-pelanggaran agama. Itu bagian pertama yang kita bisa ambil pelajaran, memang ciri khasnya umat ini. Ciri khas yang kedua, bagian kedua dari ayat adalah, dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk menghalalkan segala yang baik-baik. Jadi kalau kita melihat kembali ya bagaimana yang Allah halalkan dari makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, semuanya baik-baik. Semuanya pasti baik-baik. Bahkan Allah kaitkan antara halalan thayyibah. Halal boleh dan thayyibah artinya berkualitas. Ayam halal. Tapi kapan dia bangkai, kapan dia basi, dia tidak thayyib, nggak boleh dimakan. Nah, jadi Islam betul-betul datang menjaga itu. Semua yang baik-baik dihalalkan. Tentu ini yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan babi itu mungkin baik di mata sebagian orang, itu di sebagian mereka. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah diadakan survei dan penelitian, ditemukan babi itu sangat buruk buat kesehatan manusia. Sangat buruk buat kesehatan manusia. Maka di sini dikatakan dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Pernah terjadi dialog antara seorang syekh di negeri Syam dengan seorang pastor Katolik. Awal naik di podium, pastor ini bilang begini, saya mau menanyakan kepada kalian umat Islam, kalian melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala. Nggak boleh nyembah patung, nggak boleh nyembah pohon yang disembah selain Allah. Tapi kalian sendiri semuanya menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu juga batu. Yang kedua, kalian melarang umat Islam untuk makan babi. Maka kami tidak temukan ada masalah dalam babi. Dia sama saja dengan hewan-hewan lain. Kenapa harus diharamkan? Walaupun dalam agama Nasrani, kalau kembali kepada rujukan ayat-ayat Injil yang sahihnya belum terhapus, itu pasti akan ada pengharaman babi ini. Karena ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu kata syekhnya, apa anda sudah selesai? Dia bilang, iya sudah. Kata syekhnya, kalau masalah yang pertama kami sujud menghadap Ka'bah, ketahuilah kami ini adalah sekelompok manusia yang patuh pada perintah Tuhan kami. Kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, bukan karena bangunannya, tapi karena ada perintah Allah. Kalau perintah Allah kami sujud ke laut, kami akan sujud ke laut. Ke pohon, kami sujud ke pohon. Dan tidak ada satupun umat Islam yang akan mengkultus Ka'bah itu. Ya, jadi Ka'bah adalah rumah biasa.
Bangunan biasa, makanya kalau rusak bangunan ini direnovasi oleh kerajaan Saudi. Dia adalah simbol kiblat ya untuk umat Islam, dan dia adalah rumah Allah di muka bumi. Maksudnya Allah jadikan itu sebagai istilah rumahnya, Baitullah. Dari situ bukan Allah tempati, tapi Allah jadikan sebagai rujukan umat Islam agar mereka menghadap kiblat, menghadap Tuhannya ke sana. Nah gitu. Jadi bukan menyembah Ka'bahnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah tawaf, pas tiba di depan Hajar Aswad, batu hitam yang dekat pintu Ka'bah, yang biasanya kita pasti kasih isyarat tangan atau menciumnya, maka dia mengatakan dengan suara keras di musim haji. Kebetulan Umar bin Khattab ini orangnya sangat tinggi secara postur tubuh, maka beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, sambil bicara menghadap Hajar Aswad. Dia ingin jemaah haji dengar pada saat itu. Sesungguhnya saya tahu kamu batu biasa, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau bukan saya melihat langsung Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Artinya kami mencium kamu ini karena Rasulullah cium, bukan karena yang lainnya. Jadi tidak lebih daripada itu. Makanya ini sekaligus juga mengingatkan sebagian orang-orang kita dari Indonesia sering datang ke Mekah, gunting-gunting kiswah Ka'bah, ya, sampai ada yang pernah dipenjara, gitu kan? Itu sampai di expose di berita di Saudi. Itu kan memalukan juga buat kita. Ya. Jadi diambil dengan alasan, oh kiswah Ka'bah itu nanti akan memberikan keberkahan, kesembuhan dan segala macam. Padahal kiswah Ka'bah dibuat oleh pemerintah Saudi untuk menghormati dan memuliakan Ka'bah, dikasih bajunya gitu ya. Itu sudah terjadi dari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, dan Nabi tidak larang. Maka sampai sekarang turun-temurun selalu dilakukan. Itu hiasan. Masa hiasan Ka'bah? Sekarang kalau rumah bapak ibu tiba-tiba ada tamu datang, kemudian digunting-gunting gordennya misalnya, atau diambil karpetnya, tentu kita tidak terima. Bagaimana rumahnya Allah dilakukan seperti itu kan? Justru harusnya kita muliakan. Kalau kita dikasih kesempatan membeli kiswah, kita beli dan kita ikut kumpul. Tapi memang tidak diizinkan karena Ka'bah cuma satu, kiswahnya juga tidak besar, seukuran itu saja gitu. Baik, kita kembali ke dialog tadi. Jadi sudah terjawab, kata syekhnya, kalau masalah kami sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena ada perintah Allah. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, karena tadi dikatakan kalian haramkan babi, sementara saya tidak ada masalah dengan babi. Dan ini Pastor sempat bilang, sementara sempat dia mengatakan dengan alasan babi itu makan kotoran, kan babi suka makan kotoran. Jadi kalau babi itu, naudzubillah babi sekalian, kalau dikasih daging atau sayuran dengan sebelahnya ada kotoran manusia, mungkin dia pilih makan kotoran manusia. Jadi memang hewan yang berbeda gitu ya. Makanya Allah ciptakan untuk Allah jadikan ujian bagi hambanya. Ini loh hewan, saya larang ya, jangan. Ini namanya dalam bahasa Indonesia, ini namanya dalam bahasa Inggris, ini namanya dalam bahasa Arab, jangan disentuh. Nah, pastor itu bilang, sementara kalian halalkan ayam, dan ayam itu juga makan kotoran. Kadang-kadang ayam juga makan kotoran, menurut bahasa pastor ini. Maka syekhnya mengatakan, tolong panitia naikkan 3 ekor babi di atas panggung, dan setelah itu naikkan 3 ekor ayam. 2 jantan, 1 betina. Terjadi satu pemandangan yang unik di saat itu. Dan ini sudah diadakan penelitian, ternyata betul seperti itu bagi orang yang konsumsi babi. Jadi babi itu jantannya sama jantan, kalau mereka 2 dan 1 betinanya, dan ada salah satunya jantan ingin menggauli jantan yang betina ini, maka jantan sama jantan saling merangsang dulu. Biasanya begitu. Sehingga akhirnya yang terangsang duluan dia menggauli betina itu. Nah ini seperti ada kasus di manusia ini LGBT-nya. Terus kata syekhnya, sudah lihat bagaimana babi itu diturunkan, kemudian dinaikkan ayam. Kalau ayam 2 jantan 1 betina, jantannya berantem dulu. Siapa yang menang, dia pemilik betina itu, dan tidak mungkin betina itu diganggu. Kata syekhnya, sudah lihat, inilah perbedaan kami sama kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam ini. Ya, kami tidak mungkin perempuan kami kalau sudah jadi istri dibiarkan digonta-ganti sama laki-laki lain. Nah ternyata survei ini terjadi di beberapa negara Eropa. Diadakan survei orang-orang yang tidak bisa langgeng rumah tangganya, orang yang cepat sekali tidak suka sama pasangannya, atau bahkan dia punya masalah kejiwaan dalam masalah biologis, dia mungkin lebih suka untuk bergaul dengan sesama jenisnya, kemudian baru dia gaulin pasangannya. Maka ini biasanya ada pengaruh daging babi di belakangnya. Saya pernah cerita poin ini di ceramah. Ada salah satu teman kita peruqyah
peruqyah suka ngobatin orang ya, kalau kesurupan, kena sihir segala macam. Kemudian dia cerita, dia bilang ada satu ibu undang saya ruqyah, tapi agak unik ibu ini cerita. Ibu ini bilang, tolong diruqyah suami saya karena suami saya ada masalah. Teman saya tanya, masalahnya apa? Dia bilang selalu kalau dia mau bergaul biologis sama saya, dia panggil temannya, laki-laki lain, untuk sama-sama menggauli saya. Tapi selama ini saya selalu menolak. Maka teman saya ini cerita, dia bilang, saya tiba-tiba ingat ceramah antum. Coba saya panggil suaminya, minta tolong ngobrol berdua 4 mata. Gitu. Kemudian kata teman saya ini tiba-tiba langsung mengatakan, Pak, maaf Pak, saya mau tanya. Apa yang ibu cerita itu benar? Dia bilang iya. Apa bapak selama ini makan babi? Pertanyaan langsung begitu. Kaget dia. Kok Ustadz bisa tahu? Iya. Bapak jawab aja. Selama ini suka makan babi nggak? Dia bilang iya. Kata orang itu iya. Subhanallah, di lapangan pun terbukti seperti itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di saat menghalalkan sesuatu itu pasti baik. Dan di saat haramkan sesuatu pasti baik, pasti buruk. Sehingga kita tidak usah repot-repot sebagai seorang muslim mau cari tahu ini baik atau buruk. Allah sudah ajarin. Ini halal, nikmatin aja. Ini haram, jauhi. Dan semua yang dihalalin pasti baik, semua yang dilarang pasti buruk. Sama khamar, minuman keras gitu kan. Saya pernah sampaikan kalau Allah larang kita minum minuman keras, ya, Allah ganti dengan susu, air, madu, sirup, kan banyak yang lain ya. Yang bisa dinikmatin. Minuman keras itu bahaya sekali. Orang tadinya tidak jahat bisa jadi jahat kalau sudah mabuk. Orang tidak mau membunuh bisa membunuh, tidak mau memerkosa bisa memerkosa kalau sudah mabuk. Makanya diistilahkan dengan ummul khaba'ith, induknya keburukan gitu ya. Dan seterusnya. Nah itu makna daripada surah Al-A'raf ayat 157 di halaman 46 tadi. Baik, kita lanjutkan bacaannya. Kata penulis, poros Islam seluruhnya bertumpu pada perintah dan larangan. Jadi ini ditebalin oleh penulis supaya kita faham. Kalau agama ini kita seluruhnya itu adalah perintah Allah dan larangan Allah. Perintah kita kerjakan, larangan kita jauhi. Segala apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka melaksanakannya adalah ketaatan yang diperintahkannya. Sedangkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah kemaksiatan yang dilarangnya. Agama Islam sepenuhnya adalah kebaikan dan kema'rufan yang mengharuskan kita untuk mengikutinya. Jika manusia keluar dari kebaikan ini atau menyelisihinya, berarti ia melakukan kebalikannya, yaitu keburukan atau kemungkaran yang wajib dicegah. Jadi 2 paragraf ini intinya, agama kita ini selalu menyuruh kita kebaikan dan jangan sendirian, ajak orang lain. Dan semua yang dilarang itu pasti buruk, maka tinggalkan. Dan larang juga orang lain untuk melakukannya. Menyuruh kepada kema'rufan kata penulis dan mencegah dari kemungkaran adalah merupakan perkara yang karenanya Allah menurunkan kitab-kitabnya. N-nya besar kata ganti Allah, kitab-kitabnya, dan mengutus para rasulnya. N-nya juga besar kata ganti Allah, maksudnya Rasulullah. Ini merupakan kewajiban terpenting dari agama ini. Jadi semua kitab turun, Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Quran Nabi Muhammad SAW, semuanya isinya itu adalah menyuruh pada kema'rufan dan melarang dari kemungkaran. Jadi disuruh mengerjakan perintah Allah dan disuruh jauhi apa yang Allah larang. Kata beliau, ini merupakan kewajiban terpenting dari agama ini. Karena itu Allah menyebutkannya di lebih dari 1 ayat. Suatu kali dia atau Allah, katakan Allah ini D-nya besar ya. Suatu kali dia menyebutkan bahwa meninggalkannya adalah faktor diperolehnya laknat. Pada kali lain dia menyebutkan bahwa meninggalkannya adalah faktor diturunkannya hukuman dan azab. Ya. Saya ulangi lagi, suatu kali dia Allah menyebutkan bahwa meninggalkannya adalah faktor diperolehnya laknat. Jadi kalau ibu misalnya maaf dan bapak lihat ada orang tidak sholat, kita biarin aja. Sebenarnya itu ada penjelasan dalam ayat Al-Quran bisa mendatangkan laknat, bisa mendatangkan murka Allah. Nggak boleh kita biarkan. Dan pada kali lain, dia Allah menyebutkan bahwa meninggalkannya, sengaja tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, adalah faktor diturunkan hukuman dan siksa. Jadi jangan pikir kita selamat kalau kita membiarkan orang dalam kesalahan, tidak. Walaupun perlu Bapak Ibu garis bawahi ya, amar ma'ruf nahi mungkar wajibnya yang pertama saja. Wajibnya yang pertama saja. Misalnya suami ibu nggak sholat, lalu ibu bilang sholatlah itu kan wajib. Nah 1 kali aja ibu sampaikan,
Hari kiamat ibu sudah lepas dari tanggung jawab. Yang kedua, yang ketiga, yang ke-100 itu sudah sunnah. Yang penting sudah pernah diingatkan. Tapi yang jadi masalah kalau ibu dan bapak sama sekali tidak pernah ingatkan. Tadi saya sudah kasih contoh. Bagaimana Jibril AS didatangkan oleh Allah untuk menghancurkan satu negeri. Lalu ada satu hamba Allah di situ yang saleh. Tapi tidak pernah amar ma'ruf, tidak pernah nahi mungkar. Sendirian aja, mau selamat sendiri. Maka Allah bilang kepada Jibril, mulai siksa dari dia. Nah, dia tidak pernah menyeru pada kebaikan dan tidak pernah melarang kemungkaran. Di sini saya ulangi lagi dikatakan, dan yang ketiga kata beliau bahwa meninggalkannya adalah salah satu sifat kaum munafik. Di antara dua tanda kutip, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat kemunafikan. Maksudnya meninggalkan kemungkaran, meninggalkan menyeru pada ma'ruf dan melarang kemungkaran bisa kena laknat atau bisa kena hukuman atau termasuk sifat salah satu orang munafik. Jadi artinya semuanya buruk. Kalau bapak ibu biarkan yang ma'ruf ditinggalkan, yang diperintahkan, maka itu juga bahaya sekali. Kita terancam sekali, walaupun kita juga mengerjakannya. Atau ada orang buat mungkar, kita biarin. Maka ini juga sudah cukup untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara menjalankannya, maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar, adalah salah satu sifat orang-orang beriman. Tanda kutip, semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita istiqamah di atas agamanya dan teguh pendirian di atasnya. Amin insyaAllah. Sungguh Allah telah menyandikannya masuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan sholat dan zakat sebagai anugerah atas orang-orang yang telah diberinya kedudukan di muka bumi dan sebagai peringatan bagi mereka terhadap kewajiban ini. Maksudnya saking wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar sampai-sampai Allah hubungkan dalam ayat antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan solat dan juga zakat. Antara solat dan zakat kita tahu adalah rukun Islam dan kewajiban. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 41, "Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar." Al-ayat. Jadi katanya Allah SWT, orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di muka bumi, punya harta, punya jabatan, ya, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi siapapun punya jabatan, punya kedudukan, dan dia punya kemampuan, dia nggak boleh sama sekali tidak menyeru pada yang ma'ruf dan tidak melarang dari kemungkaran. Dari satu sisi kita jadikan sebagai motivasi buat kita. Karena kalau saya menyuruh pada yang ma'ruf, suruh orang kerjakan perintah-perintah agama dan dia kerjakan, anak, suami, istri, orang-orang dekat, teman-teman dan seterusnya, mereka kerjakan, kita dapat pahalanya. Kalau dia berbuat kemungkaran dan kita ingatkan, gak boleh loh, nanti akan datang hukuman Allah sama kamu, nanti berbahaya kalau kamu riba, kamu menipu, kamu berbohong dan seterusnya. Lalu kemudian dia tinggalkan sama dia. Maka selama dia tinggalkan, kita juga panen pahalanya. Karena kita yang mencegah dia dari kemungkaran tersebut. Di halaman 48 lanjutannya, jadi kata penulis, itu tuh di bold, ditebalkan, karena ada yang poin penting beliau ingin sampaikan. Amar ma'ruf, menyuruh pada yang ma'ruf, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah rahasia tegaknya masyarakat. Maksudnya rahasia menjadi baiknya kehidupan tatanan masyarakat. Karena semua yang ma'ruf baik. Yang diperintahkan Allah itu baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, sedekah, ya, bantu orang susah, semua baik-baik. Maka kalau itu ditegakkan, pasti makmur masyarakat itu. Dan kemungkaran, menipu, membohong, membunuh, menggunjing, memfitnah, memukul, semua ini dilarang. Ini namanya mungkar. Nah, kalau itu ditegakkan amar ma'ruf dan mungkar ini, maka pasti akan baik masyarakat itu. Kata penulis, saya ulangi, jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah rahasia tegaknya masyarakat, kebaikan dan keterikatannya, serta cinta kasih satu sama yang lain, di mana terlihat sikap saling menasihatin dan saling menguatkan. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Muslim nomor 549. Nah ini nomor hadisnya bisa dibaca di footnote di bawah ya. Ada footnote nomor 5 itu. Di bawah sekali kecil, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, semua yang melakukan pelanggaran, ya,
atau yang dilarang oleh Allah, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan. Tadi power ya. Misalnya pemerintah pada masyarakat, kalau ada kemungkaran dia larang miras misalnya, dia larang ini dan itu ya. Kemudian orang tua pada anaknya ya. Dan seterusnya para bisnisnya, dia dengan tangannya. Jika tidak sanggup maka dengan lisannya nasihatin, kalau tidak sanggup juga dia pikir nanti kalau dia nasihatin belum tentu didengar, maka minimal dengan hatinya. Dia pungkiri dengan hati, saya nggak suka ini ya Allah. Maka dengan itu dia akan selamat dari hisab Allah hari kiamat nanti. Hanya saja orang kalau ingkar mungkar dan amr ma'ruf dalam hati saja, ini dianggap selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Baik, selanjutnya Nabi SAW bersabda, Innan nasa idza ra'ul munkara falam yughayyirhu awsyakallahu an ya'ummahum bi'iqabin min indihi. Jika orang-orang yang melihat kemungkaran lalu mereka tidak merubahnya, membiarkan saja, terserah gitu kan. Mereka toh masuk neraka sendiri misalnya, maka nyaris Allah akan meratakan kepada mereka semua azab dari sisinya. Ini disebutkan dalam kitab Sahihul Jami' nomor 1970. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau ada kemungkaran dibiarkan merajalela, maka Allah akan datangkan siksa di negeri itu, semuanya kena, termasuk orang solehnya. Nanti Allah bangkitkan sesuai dengan kadar keyakinannya masing-masing. Tapi dia kena dulu siksa itu. Kecuali satu keadaan, Bapak Ibu sempat menegakkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Maka kalau azab Allah mau datang, ibu dan bapak pasti akan diselamatkan oleh Allah. Pasti akan diselamatkan sebelum turun. Yang penting kita sempat amr ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang kita akan bacakan salah satu kisah unik yang terjadi di kehidupan Bani Israel. Ya, Bapak Ibu pernah dengar ya kisah tentang Ashabus Sabt, orang yang melanggar hukum Allah di hari Sabtu dari Bani Israel. Pernah dengar gak? Ya. Nah, itu ada disebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 163 sampai 166. Saya ingatkan kembali kisahnya. Ada satu negeri, Bapak Ibu sekalian, namanya negeri Ilah. Sampai hari ini masih namanya Ilah juga. Ya, itu dulu di masa itu dan sampai sekarang dia berada di perbatasan Saudi sama Palestina. Tapi dia masuk wilayah Palestina, ya. Ilah. Negeri ini Bapak Ibu sekalian dulu dihuni oleh Bani Israel, dan waktu itu salah satu syariat Allah kepada mereka, mereka tidak boleh mancing hari Sabtu, nggak boleh mancing. Kebetulan profesi mereka semuanya rata-rata nelayan, maka Allah larang mereka sebagai bentuk ujian, Jadi mereka tidak boleh sama sekali mancing hari Sabtu. Waktu turun perintah Allah itu, masyarakat negeri Ilah terbagi menjadi 3 Bapak Ibu sekalian. Ada yang pertama, dia mengakalin larangan itu. Hari Sabtu dilarang mancing. Mereka pasang jala malam Sabtu, Jumat malam, mereka ambil hasilnya hari Ahad. Hari Sabtu nggak mancing, tapi kan ikannya pada masuk di pancingnya. Jadi mereka mau nipu Allah, mau cari bagaimana caranya supaya hukum itu boleh. Ada kelompok kedua yang menahan ini, melarang. Mereka tegakkan ma'ruf dan melarang kemungkaran. Mereka bilang nggak boleh loh, nanti Allah marah sama kalian. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, ini unik nih. Mereka juga orang-orang beriman, tapi mereka bukan melarang kelompok pertama. Mereka bukan larang orang yang melanggar itu. Mereka justru datang kepada kelompok kedua yang melarang perbuatan mungkar itu sambil berkata, untuk apa kalian larang-larang mereka? Biarin aja. Toh mereka nanti disiksa sendiri. Waktu hukuman Allah datang kepada kelompok pertama sama ketiga. Yang ketiga pun kena. Karena bukan dia larang kelompok yang buat mungkar, dia malah larang orang yang melarang kemungkaran. Udahlah, nggak usah, untuk apa? Misalnya contoh Bapak Ibu sekalian, Anda berdua sama teman, kemudian ada satu teman yang lain yang ketiga berbuat salah. Dia mencuri, dia menipu dan segala macam misalnya. Lalu kemudian Ibu A sama Ibu B ini, Ibu A ingin meluruskan. Itu kita ingatin tuh, si C, kenapa dia menipu teman-teman kita? Kenapa dia buat palsu inilah segala macam.
Tapi si B bilang, udahlah nggak usah urus dia, untuk apa? Nanti juga kalau dia disiksa sendiri. Nah ini berbahaya kalau hukuman Allah datang kepada si C, si B juga kena. Karena dia bukan larang si pelaku kemungkaran, dia malah larang temannya yang mau melarang kemungkaran itu. Nah itu yang kita bisa ambil dari kisah penduduk negeri Ilah, ya. Mereka terbagi 3 golongan pada saat itu. Nah di sini penulis mengangkat tentang kisah itu. Dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 163 sampai 166. Kita akan bacakan sebentar lagi ayatnya, ya. Dan nanti pada saat siksa Allah datang pada mereka Allah kutuk mereka menjadi kerah. Dikutuk menjadi kerah. Setelah 3 hari dikutuk jadi kerah, baru Allah binasakan mereka. Sampai diceritakan kisahnya di negeri Ilah itu, pada saat Allah mau selamatkan orang-orang yang berbuat kebaikan, di hari itu Allah buat mereka semua punya hajat, mereka keluar dari kampung itu. Mereka keluar dari kampung itu, ada pemisah antara mereka sama orang-orang yang berbuat kemungkaran, yang pasang jala itu. Kemudian yang juga yang tidak melarang mereka, tapi melarang justru orang yang melarang kemungkaran, itu juga tidak diingatkan sama Allah. Mereka tidur malam hari, mereka bangun pagi hari sudah berubah jadi kerah semuanya. Sampai orang-orang yang tadinya melarang kemungkaran ini, mereka pagi hari datang ke sekitar tempat pinggir pantai itu, mereka kaget karena mereka tahu dari suaranya, mereka tahu ini tetangganya dulu. Semalam masih manusia, pagi ini sudah dikutuk jadi kerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu pelajaran penting yang bisa diambil dari surah Al-A'raf. Saya bacakan di halaman 49. Kata penulis, Allah Ta'ala telah mengisahkan kepada kita tentang berita umat-umat terdahulu ketika mereka meninggalkan perkara ini. Maksudnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka Allah menimpakan kepada mereka secara merata azab dari sisinya. Tidak ada yang selamat dari azab itu kecuali satu, siapa yang menyuruh kepada ma'ruf, kema'rufan dan mencegah dari mungkar. Allah bercerita dalam surah Al-A'raf 163 sampai 166, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna Allah lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibum 'adzaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Dan tanyakan kepada Bani Israel, wahai Muhammad, tentang negeri yang terletak di dekat laut. Inilah negeri Ilah tadi saya bilang namanya, ya. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu hari Sabtu tidak boleh mancing mereka pada saat itu. Yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu, itu Sabtu ya. Itu terjemahannya, cetakannya salah itu. Ditulis Sabat di situ ya. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Jadi subhanallah, waktu mereka langgar perintah Allah, mereka sengaja pasang jaring. Di hari Jumat malam, mereka ambil ikannya hari Ahad. Di hari Sabtunya sebagai ujian, Allah lipat gandakan ikan. Sampai dalam beberapa riwayat disebutkan ikan-ikan itu mengapung, sampai mereka bisa pegang ikan yang biasanya di tengah lautan, susah untuk didapat. Sebagai bentuk ujian kepada mereka. Ya, jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ada keadaan-keadaan di mana kita mudah sekali misalnya untuk ngambil uang, untuk manipulasi data, untuk berbohong, itu sebagai ujian. Jangan dianggap itu prestasi, ya. Sebagai ujian, disitulah dibutuhkan kesabaran kita. Karena sabar dalam 3 hal dalam kehidupan kita, yang nanti pada saat kita masuk ke dalam surga, malaikat akan mengatakan, ya, bima sabartum. Kalian masuk ke dalam surga ini karena kalian sabar. Kata ulama, sabar dalam 3 hal. Sabar yang pertama, yaitu sabar dalam mengerjakan ketaatan Allah. Duduk di majelis ilmu seperti ini, sholat malam, tutup aurat. Pokoknya ketaatan Allah itu butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah ini setiap kali ada peluang, jangan diraih, tapi berusaha untuk bersabar, kontrol diri kita. Karena semua kita pasti punya peluang untuk bohong, untuk menipu, untuk membunuh, untuk berzina dan seterusnya. Tapi bagaimana dia sabar? Kemudian yang ketiga, sabar atas ujian harian. Kebanyakan orang berpikir sabar itu hanya ujian harian. Kalau sakit, kalau diganggu orang, itu bagian nomor 3 dari sabar.
Sabar nomor dua, sabar meninggalkan dosa, dan sabar nomor satu puncaknya sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu Allah uji mereka karena mereka mau langgar, maka Allah sengaja hari Sabtu datangkan ikan-ikan yang banyak yang mereka bisa jangkau dengan tangan mereka. Demikianlah kata Allah, kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik, karena dasarnya mereka mau melanggar. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasehatin kaum yang akan dibinasakan atau diadab Allah dengan adab yang sangat keras. Nah, ini yang Allah singgung adalah kelompok tadi yang ketiga, yang mereka tidak melarang kelompok pertama, tapi malah melarang kelompok kedua. Gitu. Dia bilang sama teman-temannya yang melarang kemungkaran ini, mengapa kamu menasehatin kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan adab yang sangat keras? Maka orang-orang yang melarang kemungkaran ini berkata, agar kami mempunyai alasan atau dalam kurung lepas tanggung jawab kepada Tuhan. Dan agar mereka bertakwa, semoga saja mereka justru baik. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang yang berbuat jahat, dan kami timpahkan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras. Ini dua kelompok yang sengaja tetap mancing hari Sabtu, dan yang juga yang melarang orang yang mau melarang kemungkaran itu kena juga, ya. Disebabkan mereka telah berbuat fasik. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, tanda kutip, jadilah kamu kerah yang hina. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala membagi umat ini atau Bani Israel menjadi tiga golongan. Golongan pertama, orang-orang yang melakukan kemungkaran, yaitu nangkap ikan hari Sabtu. Golongan kedua, golongan yang menelantarkan orang-orang yang menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Golongan ketiga, golongan yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi golongan pertama yang melanggar, golongan kedua yang membiarkan kemungkaran itu tidak diingatkan, golongan ketiga yang melarang kemungkaran itu. Ketika adab turun, maka adab itu membinasakan dua golongan pertama. Golongan yang berbuat mungkar dan golongan yang tidak mengingatkan kemungkaran itu. Sementara Allah menyelamatkan golongan ketiga dari dirubah menjadi kerah dan babi, yaitu golongan yang menyuruh kepada yang kema'rufan dan mencegah dari kemungkaran. Sudah cukup mengenai hal itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Sungguhnya Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dari surah Hud ayat 117, Bapak Ibu perlu garis bawahi, pegang baik-baik pesan ini. Allah tidak mungkin datangkan kebinasaan massal, banjir, gempa, longsor, apa saja yang merata kena orang-orang selama penduduknya orang-orang yang baik. Tidak mungkin. Tapi berarti kalau ada masalah, ya, ada datang seperti ini, berarti ada masalah yang merata di masyarakat dan mayoritasnya justru berbuat kemungkaran. Nah, ini penting sekali untuk digarisbawahi. Oleh karena itu kita harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar supaya jangan merata siksaan kena semuanya, gitu ya, demi kebaikan mereka, demi kebaikan mereka. Jadi orang-orang yang berbuat mungkar ini kalau mereka sadar kenapa kita ini memberhentikan mereka dari kemungkaran, maka mereka pasti akan berterima kasih pada kita. Tapi mereka tidak menyadari, karena sebenarnya kalau dibiarkan mereka akan kena hukuman dan orang lain juga di sekitar dia kena hukuman. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, yakni orang-orang yang melakukan perbuatan dengan berdakwah atau menyuruh manusia kepada agama Allah, ini yang akan selamat, tidak kena hukuman Allah SWT. Menyuruh kepada kema'rufan, mencegah dari kemungkaran, dan membimbing manusia untuk beribadah kepada Rabb mereka. Dia tidak mengatakan tanda kutip orang-orang saleh, karena kesolehan individu ada kalanya tidak berimbas kepada orang selainnya. Adapun muslih, orang-orang yang melakukan perbaikan, maka kesolehannya berimbas kepada orang selainnya dengan dakwah dan keteladanan. Pengaruhnya akan bertahan berabad-abad lamanya disebabkan perbaikan. Sebagaimana yang dilakukan para imam kaum muslimin dari kalangan orang-orang yang melakukan perbaikan seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, dan para cucunya hingga hari ini. Jadi kalau ibu dan bapak lakukan kebaikan nih, tapi mau sendirian aja, udah deh, saya nggak usah suruh suami saya, istri saya, anak saya, masa bodoh dengan mereka. Berarti bapak ibu cuma mau buat diri sendiri. Nah, yang dalam Islam bukan itu disuruh. Kita harus menyuruh diri kita berbuat baik dan menyuruh orang lain buat baik. Masalah mereka terima tidak terima bukan urusan kita lagi.
Tugas kita hanya menyampaikan. Dakwah itu hanya penyampaian, bukan penerimaan. Karena kalau target kita penerimaan, Bapak Ibu sekalian, ini repot. Karena kalau orang tolak, kita kecewa. Tapi kalau target kita penyampaian, kita tidak akan pernah kecewa. Karena kalau ditolak kali ini, dia mungkin bisa terima nasihat yang kedua, atau nasihat yang ketiga, atau nasihat yang keempat, dan seterusnya. Kan begitu. Nah, ini poin yang perlu digarisbawahi. Hendaklah diketahui bahwa siapa yang meremehkan kewajiban ini, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, atau melakukan kebalikannya, justru dia yang mendukung kemungkaran. Ada orang gitu kan? Udah enggak apa-apa sini sama saya pergi diskotik, nanti saya yang tanggung dosa kamu. Ya, atau dia yang traktir hotel perzinahan temannya, atau dia yang traktir minuman kerasnya. Dia malah menegakkan kemungkaran itu. Dia malah dukung. Nah, ini bahaya sekali nih. Hendaklah diketahui, kata beliau, bahwa siapa yang meremehkan kewajiban ini atau melakukan kebalikannya, dia malah menegakkan kemungkaran dan melarang ma'ruf, ya. Dia larang orang sholat dan seterusnya. Maka sungguhnya dalam dirinya terdapat salah satu dari sifat munafik, bahkan ia adalah seorang munafik. Allah berfirman, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan itu satu sama yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mereka mencegah perbuatan yang ma'ruf. Surah At-Taubah ayat 67. Jadi orang beriman, mereka menyuruh pada kebaikan, ayo kerjakan sholat, ayo puasa, ayo gini, ayo gitu, ayo gini. Ajak teman-temannya semua orang yang dikenal diajak. Dengan target bagaimana kalau mereka kerjakan dia panen pahala. Semua kemungkaran dinasihati, jangan, nggak boleh, nanti Allah marah, nanti Allah hukum kamu, nanti gini. Terus dikejar supaya jangan melakukan perbuatan kemungkaran itu. Itu orang beriman. Kalau orang munafik terbalik. Semua orang mau kemungkar, mau sholat, udahlah nggak usah, mau pakai jilbab, janganlah, untuk apa, nanti aja. Dia malah larang orang untuk berbuat ma'ruf. Dan orang kalau buat mungkar, oh kamu hebat, kamu gini dan gini. Dikasih ya simbol-simbol prestasi kepada orang yang berbuat kemungkaran. Itu sifat orang munafik. Itu yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu sama yang lain adalah sama. Mereka justru menyuruh berbuat kemungkaran dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Karena itu kita semua berkewajiban untuk mendukung kewajiban dari agama kita ini dan menopangnya beserta orang yang menjalankannya. Kita dukung juga orang-orang yang menjalankan itu. Kita mendukung mereka dengan dukungan moral dan material. Kita hendaklah berlomba-lomba dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan kata-kata, perbuatan dan juga keadaan. Kita membantu orang-orang yang melaksanakannya sesuai kemampuan kita. Sebab orang-orang yang melaksanakannya adalah pewaris para nabi atau para rasul. Kalau ada yang ibu dan bapak lihat ada orang yang suka ajak orang sholat, ajak ke pengajian, yang larang orang berbuat dusta, berzina dan segala macam, itu berarti dia seperti pewaris nabi. Karena memang nabi tugasnya itu. Ya. Dan sebaik-baik orang yang dijanjikan dengan pertolongan, kemenangan, dijadikan sebagai khalifah di muka bumi atau pemimpin, mendapatkan rasa aman dan keberuntungan, ya, adalah orang-orang yang mengikuti para rasul tadi. Para rasul tidak diutus melainkan untuk menyuruh kepada kema'rufan dan mencegah dari kemungkaran. Ya, lalu beliau mengatakan, kita memohon kepada Allah Ta'ala yang maha luhur lagi maha kuasa, semoga menolong agamanya, meninggikan kalimatnya dan menjadikan kita termasuk para penolongnya lagi mengamalkannya. Ada poin penting Bapak Ibu sekalian perlu kita garis bawahi. Perbuatan dosa itu kalau dibiarkan di satu komunitas, misal contoh, Bapak Ibu lagi rame-rame kumpul komunitas. Ada di situ orang yang Bapak Ibu biarkan berbicara mungkar. Misalnya dia bicara tentang perzinahannya, dia bangga dengan pencuriannya, dia cerita tentang dia pernah membunuh orang dan segala macam. Dan Bapak Ibu biarkan. Itu ibaratnya seperti orang kalau lagi mau makan, itu menunya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi duduk sama satu komunitas, jangan pernah biarkan orang fasik, orang ahli maksiat bicara, jangan. Apalagi memulainya, ibu dan bapak yang mulai. Daripada dia cerita perzinahannya tadi malam, dia cerita tentang diskotiknya tadi malam, tentang ini dan itunya, lebih baik ibu yang mulai bercerita. Ibu yang menyampaikan dan bapak menyampaikan, kemarin tuh saya dengar ceramah ada masalah ini loh. Itu seperti kita lempar menu makanan. Nanti itu akan menjadi bahan pembicaraan. Dan ini poin penting. Karena kapan dibiarkan itu bisa menjadi virus. Kalau dari 30 orang yang hadir, cuma satu saja pelaku fasik maksiat ini, sudah cukup bisa mempengaruhi, itu bisa 50% atau bahkan semuanya terpengaruh dengan
kemungkaran tersebut. Itu bisa menjadi virus ya. Jadi nggak boleh dibiarkan. Tapi kalau dari awal kita luruskan, maka itu pasti akan baik sekali. Itu akan baik sekali. Di Saudi itu ada kelompok Hizbah. Hizbah itu khusus untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kalau tidak salah mereka punya kementeriannya itu. Ya biasa kalau waktu sholat tiba, ada mobil yang jalan, mereka panggil ayo sholat ya. Saya tidak tahu kalau sekarang ada perubahan, tapi di masa saya masih di sana dulu, apalagi masih mahasiswa itu, nggak mungkin ada orang yang di pinggir jalan nggak sholat, pasti dikejar sama mereka, pakai mobil, pakai mic lagi. Kamu yang di sana kenapa nggak sholat? Ayo turun ke masjid, laki-laki digituin. Jadi mereka juga malu, digituin. Di pasar itu selalu ada di pasar satu orang pakai mislah, pakai kayak jubah, gitu. Di sebelahnya kiri kanan ada polisi. Saya dulu nggak tahu tugas apa mereka waktu masih mahasiswa. Terus saya tanya, apa tugas mereka ini? Katanya ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mereka tuh keliling melihat di pasar kalau sudah ada perempuan-perempuan yang kelihatan gayanya kayak nggak benar, kasih nomor telepon laki-laki atau laki-laki mulai tegur perempuan yang ini bukan transaksi jual beli. Kelihatan kan dari bahasa tubuh mereka mungkin mereka itu mau berbuat kemungkaran. Itu langsung ditangkapin. Ditangkapin, dipanggil ke kantor. Kalau yang perempuan dihadapi sama polisi perempuan, laki-laki sama laki-laki, lalu dipanggil walinya, orang tuanya, suruh nasihatin. Pernah di kota Madinah ada salah satu teman saya kebetulan kerja di bagian itu. Dia cerita, mereka lagi jalan di padang pasir, ditemukan ada perempuan sama laki-laki lagi berduaan, masih muda, di padang pasir jauh, nggak ada yang lihat. Dia tidak tahu kenapa Allah datangkan mereka ke situ, terus mereka tangkap, dibawa pulang, dibawa ke kantor. Ternyata betul itu mereka pacaran, laki-laki sama perempuan. Itu dibawa ke kantor, yang perempuan dipanggil walinya, ayahnya ini anak kamu begini-begini. Yang laki-laki juga sama. Akhirnya mereka terasa terawasi. Mereka nggak berani lagi buat, karena ketahuan pemerintah turun tangan, orang tuanya juga dinasehatin untuk menjaga itu. Itu contohnya. Nah kalau kita kan malah terbalik sekarang ya. Silakan nak, enggak apa-apa. Nah, silakan kemana ini? Diajak ke bioskop, diajak ke kuburan. Segala macam untuk melakukan perzinahan. Ini bahaya, ini malah orang tuanya dapat dosanya, gitu kan. Jangan dibuka pintu-pintu itu. Mau sama anak saya silakan, lamar nikah, selesai. Gitu kan. Dan saya sudah pernah bilang Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali untuk kita pegangi. Untuk menikah, kalau orang setelah menikah, setelah berumah tangga, disitulah ta'aruf yang sebenarnya. Itu perkenalan yang sebenarnya di situ. Mulai selesai akad nikah, sampai salah satunya meninggal. Pernah lihat nggak ada nenek-nenek, kakek-kakek masih sering bertengkar? Padahal sudah 30 tahun mungkin berumah tangga. Karena masa proses kenalannya masih berjalan. Jadi kenalan itu bukan sebelum akad nikah. Setelah akad nikah, itu baru perkenalan yang benar. Makanya banyak orang pacaran 10 tahun, 2 bulan nikah cerai. Karena dia baru tahu sifatnya pasangannya. Jadi keliru kalau mau kenal sifat pasangan sebelum nikah, itu tidak benar. Kenalnya setelah nikah. Ya, jadi para sahabat Nabi itu sudah, dan orang-orang soleh dulu mereka caranya ambil resepnya Nabi. Nabi kan bilang, ya dahulukan agama, hidupmu akan bahagia. Begitu. Jadi agama yang dilihat, sholatnya, keluarga baik-baik. Dan saya pernah sampaikan dalam pelatihan manajemen rumah tangga Islami, itu cara ta'aruf Islami dengan melakukan yang pertama, nazar syar'i. Melihat secara agama yang dibolehkan. Kalau perempuan wajah dan telapak tangannya cukup. Itu sudah mewakili. Dan bukan berdua-duaan, tapi depan walinya. Terus ketemu di rumahnya baik-baik, nazar syar'i begitu. Jadi perempuan itu dan keluarganya terhormat, laki-lakinya juga terhormat. Datang, mau melamar, terus di situ boleh bertanya. Ya, bagaimana hobi dia, apa kesukaan dia di depan orang tuanya. Bagaimana kalau dia jadi istri, yang perempuan tanya bagaimana kalau jadi suami. Setelah itu mereka simpulkan, setelah 2 jam, 3 jam ketemu, mereka pulang. Lalu melihat poin yang kedua. Mempelajari, ini cara, ini 1 hari, Bapak Ibu sudah bisa tahu calon anak mantu atau calon pasangan kita ini baik atau tidak. 1 hari cukup. Dengan cara agama, teori agama begitu. Pertama nazar syar'i, lihat dulu apa yang menarik dari calon pasangan kita. Oh saya suka nggak lihat mukanya, sudah selesai. Berarti 1 poin sudah. Nggak perlu suruh buka jilbab, suruh buka baju, ini nggak perlu. Yang kedua adalah mengenali keluarganya. Nah keluarga ini patokannya kalau dari pihak ayah itu akan menurunkan, mewariskan fisik. Jadi kita ini semua fisik kita itu dari keluarga ayahnya ibu kita atau ayahnya ayah kita. Pernah lihat nggak suami istri mukanya beda, anaknya juga beda sendiri. Nggak ada yang nggak ikut mirip ibunya, nggak mirip ayahnya. Itu karena ikut kakek-kakeknya dulu sama ayahnya.
Itu jalur keturunan, itu semua dari keluarga ayah. Jadi kalau keluarga ayah, calon istri dan calon suami ini memang tinggi besar semua, anaknya begitu nanti. Mungkin ayah ibunya pendek-pendek, anaknya besar-besar semua karena memang dari keturunan itu. Kalau ibu itu karakter, karena ibu kan mentransfer dengan asinya, ya dengan interaksi dengan si bayi kan pada saat di perut, itu karakter. Jadi kenali keluarga secara umum. Oh, keluarga ini baik-baik, terkenal pendidikan, keluarga yang berprestasi, udah cukup, itu sudah cukup. Itu 5 menit cukup, tinggal kumpulin datanya selesai. Yang ketiga, itu baru tanya lingkungannya. Lingkungan ini cuma tanya, misalnya mau nanya, kalau weekend lagi liburan kamu ngapain aja nak? Misalnya calon anak mantu. Oh saya biasa ke diskotik bu. Nah, saya biasa kalau Sabtu Ahad saya di karaoke. Oh kalau ada yang bilang, oh saya Sabtu Ahad urus ibu saya, ada ibu saya bakti. Jadi kalau hari kerja weekday saya kerja, weekend saya urus ibu saya. Oh saya ikut pengajian, oh saya ikut pelatihan peningkatan skill saya misalnya. Ya kan bisa nilai kan? Lingkungan dia kita sudah bisa tahu, oh, dia kerja di mana, dia dasar pendidikannya dari mana gitu kan. Kampus yang itu, kampus ugal-ugalan nggak itu, atau kampus yang bagus kita bisa tahu. Nah baru yang keempat istikharah, 2 rakaat saja. Tidak usah lama-lama istikharah. Bisa mimpi, bisa tidak mimpi. Selalu kita di Indonesia tunggu mimpi dulu, enggak. Bisa tidak mimpi, yang penting habis istikharah, hati tenang, berarti sudah itu hasilnya. Atau kita dapat informasi positif tentang dia, ada yang sampaikan tentang positif, sudah selesai. Makanya para orang-orang dulu itu mereka melihat hari ini, mereka pelajari hari ini, malamnya sudah suami istri. Nggak ada orang 2 tahun, 3 tahun baru nikah di masa dulu tuh nggak ada. Tapi ranggang rumah tangga mereka, karena mereka fahami poin ini. Yang jadi masalah kadang-kadang kita tidak mendahulukan agama atau panduan agama dalam masalah ini, sehingga kita keliru. Berapa banyak, semoga Allah berikan hidayah orang tua kita, muslim dan muslimah. Mereka dengan bangganya anaknya putus bolak-balik dengan pacarnya, datang laki-laki bawa anaknya malam minggu. Oke, silakan pergi nak. Silakan pergi kemana? Silakan berzina, silakan hamil di luar nikah. Orang pergi berdua, dua-duanya wangi, dua-duanya cantik, pergi ke bioskop, pergi ke mana-mana. Terus gak terjadi sesuatu. Tidak mungkin, tidak masuk akal sehat kan. Berarti orang tuanya sekarang menyuruh kepada kemungkaran. Silakan, tidak apa-apa. Ini bahaya ini. Sifat kemunafikan ada pada diri dia, nggak boleh. Bulan depan datang laki-laki baru. Tetangganya tanya, siapa itu bu? Oh ini pacar baru anak saya. Tidak merasa bersalah. Mana yang bulan lalu anak saya nggak cocok. Gonta-ganti 5-6 pacar nggak apa-apa. Tapi kalau pasang tenda nikahkan anak malu. Kok kenapa malu ini? Menikahkan kan baik gitu kan. Perintah agama, sunnah agama. Lebih baik bapak ibu tambahkan 1 piring makan di atas meja, anak kita aman, dibandingkan kita biarkan dia bergaul bebas di luar sana. Berapa banyak di antara jemaah kami praktek ini bapak ibu sekalian, perubahan total terjadi pada anak-anak mereka. Anak laki-laki tadinya kekanak-kanakan, masih sering keluar malam. Begitu dinikahkan berubah total. Berubah total, mereka sampaikan kepada saya, mereka berubah total. Karena memang merasa muncul tanggung jawab, ada perempuan yang mengawasi dia istrinya, yang sering tanya, ibunya sudah berkurang tanggung jawabnya, kan gitu. Itu contohnya. Nah ini beberapa contoh kemungkaran dan ma'ruf yang harusnya kita perhatikan baik-baik. Karena banyak sekali rusaknya tatanan masyarakat kita justru karena ini. Ya, umumnya perselingkuhan terjadi setelah pernikahan karena memang sebelum nikah terbiasa gonta-ganti pasangan. Kalau orang tidak biasa gonta-ganti pasangan sebelum nikah, itu dipastikan akan sangat setia dalam rumah tangganya. Makanya agama didahulukan. Orang yang tahu agama tidak akan lakukan itu tentunya. Dan cara mencari orang agama itu di masjid dan majelis taklim. Bukan di karaoke. Bukan di diskotik. Gak bakal ketemu orang soleh dan solehah di situ. Gitu kan? Jadi harus hati-hati. Nah kalau sebagai penutup perkataan saya, kalau kita sudah terlanjur dulu berbeda, Bapak Ibu sekalian, jangan wariskan keburukan kita pada anak-anak. Jangan bilang, tidak apa-apa nak hamil aja luar nikah, ibu juga dulu gitu. Kan jadi nggak baik. Harusnya kalau kita dulu begitu, jangan diwariskan pada anak-anak kita. Kita sekarang umur 40-50 tahun baru bisa baca Quran. Anak-anak kita kalau perlu 10 tahun sudah bisa hafal Quran. Harus tutupi kesalahan kita di mereka. Jangan malah wariskan keburukan, itu kan tidak baik. Ya. Nah ini semua masuk dalam masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu banyak contoh dalam masalah ini, tapi hati-hati saja. Terutama dalam masalah anak-anak kita ini, karena perlu kita terlepas orang mau katakan kita kolot lah, apalah terserah.
Gak penting bagi kita itu. Yang penting adalah kita nanti hari kiamat Allah tanya kita sudah jalankan tugas sebagai orang tua. Kan gitu. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan faktor keenam, masalah menjauhi kezaliman. Begitu saja mungkin, semoga saja apa yang kita bahas bermanfaat dan semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan iman, kesempurnaan ilmu dan amal, serta juga Allah menerima seluruh amal-amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa tidak terkecuali besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diganti menjadi pahala. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah jaga persatuan dan kesatuan juga kemerdekaan kita. Allah karuniakan kita pemimpin sampai nanti menjelang hari kiamat, pemimpin yang baik, yang adil, yang memberikan dan menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Juga menjadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang selalu gotong royong bersama pemerintah selama bukan kemungkaran atau pelanggaran dalam agama, dan Allah makmurkan negeri kita dan menjadikan juga contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, terutama di Palestina dan secara khusus di Gaza. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.